Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang dengan rahmat dan karunia-Nya kita telah diberikan nikmat sehat sehingga saya bisa hadir di sini untuk membahas sebuah tema yang sangat penting dalam agama dan kehidupan kita. Adapun kali ini saya akan membahas tentang yang pertama, pengertian akhlak dan keutamaannya. Yang kedua, adab atau etika belajar dalam Islam. Ketiga, etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam. Dan keempat, pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Akhlak dan etika adalah fondasi utama dalam agama Islam. Mereka merupakan pilar yang mendukung setiap aspek kehidupan kita, baik dalam kehubungan dengan Allah, sesama manusia, maupun dengan diri kita sendiri. Kualitas akhlak dan etika kita akan mencerminkan sejauh mana kita mengikuti ajaran-ajaran agama Islam. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung." Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Firman-Nya ini mengingatkan kita tentang pentingnya memiliki akhlak yang mulia, yang tercermin dalam perilaku dan tindakan kita sehari-hari. Saudaraku, kita hidup dalam zaman yang penuh dengan godaan dan tantangan, di mana akhlak dan etika seringkali terlupakan atau bahkan diabaikan. Oleh karena itu, saya hari ini akan menggali lebih dalam mengenai arti sejati dari akhlak dan etika dalam Islam, serta bagaimana kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari bersama-sama menjaga hati dan pikiran terbuka untuk dapat menerima dan merenungi pesan-pesan yang akan saya sampaikan. Semoga dengan izin Allah, pembahasan ini akan membawa manfaat bagi kita semua dan membantu kita dalam meningkatkan kualitas kehidupan kita sebagai hamba Allah yang berakhlak mulia. Akhlak dalam konteks Islam adalah istilah yang merujuk pada perilaku, budi pekerti, dan moral seseorang yang mencerminkan panduan dan ajaran agama Islam. Secara umum, akhlak mengacu pada perilaku yang baik dan mulia dalam segala aspek kehidupan, baik dalam hubungan dengan Tuhan, diri sendiri, sesama manusia, maupun lingkungan sekitar. Akhlak juga sering disebut sebagai etika Islam, moralitas, atau tata krama agama. Keutamaan atau manfaat dari akhlak yang baik adalah sangat penting dalam Islam karena akhlak yang baik akan membantu seseorang menjadi individu yang lebih baik dan mendapatkan keridhaan Allah. Berikut beberapa keutamaan akhlak antara lain. 1. Mendekatkan diri kepada Allah. Akhlak yang baik mengajarkan seseorang untuk menghargai, mengasihi, dan mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua, pembentukan kepribadian yang mulia. Akhlak yang baik membentuk kepribadian yang terpuji dan santun. Seseorang dengan akhlak yang baik akan memiliki kesabaran, kejujuran, keikhlasan, dan sikap rendah hati. Yang ketiga, harmonis dalam hubungan sosial. Akhlak yang baik memperkuat hubungan sosial dan menghasilkan masyarakat yang rukun, saling menghormati dan membantu satu sama lain. Yang keempat, peningkatan kualitas hidup. Akhlak yang baik membawa kedamaian dan ketenangan hati, sehingga seseorang akan merasa bahagia dan tentram dalam menjalani kehidupan. Yang kelima, contoh yang baik bagi orang lain. Akhlak yang baik akan menginspirasi orang lain untuk mengikuti contoh dan menjadi lebih baik pula dalam perilaku dan budi pekerti mereka. Yang keenam, pahala dari Allah. Islam mengajarkan bahwa setiap perbuatan baik akan mendapatkan pahala dari Allah, termasuk akhlak yang baik. Sehingga seseorang dengan akhlak yang baik akan mendapatkan kebaikan dan pahala dari Allah. 7.
perlindungan dari dosa. Akhlak yang baik dapat membantu seseorang menghindari perilaku dosa dan kesalahan, sehingga mencegahnya terjebak dalam perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. 8. Kesuksesan di dunia dan akhirat. Akhlak yang baik merupakan kunci kesuksesan di dunia dan akhirat. Allah memberikan janji bahwa orang-orang yang berakhlak baik akan diberi balasan yang baik di akhirat kelak. Dalam Islam, akhlak yang baik ditegaskan oleh banyak ayat dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Agama Islam menganjurkan umatnya untuk senantiasa meningkatkan akhlak mereka dan mengamalkan nilai-nilai kebajikan dalam setiap aspek kehidupannya. Adab atau etika belajar dalam Islam adalah serangkaian tata krama dan sikap yang dianjurkan agar proses pembelajaran menjadi lebih bermakna dan mendapatkan berkah dari Allah. Berikut ini adalah beberapa poin yang penting mengenai adab belajar dalam Islam. 1. Niat yang ikhlas. Sebelum memulai belajar, hendaknya seseorang berniat secara ikhlas karena Allah. Niat yang ikhlas akan membuat setiap usaha belajar menjadi ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah. Memulai dengan menyebut nama Allah. Sebelum membuka buku atau memulai sesi belajar, dianjurkan untuk menyebut nama Allah dengan ucapan Bismillah. Hal ini menunjukkan kesadaran bahwa ilmu yang dipelajari berasal dari Allah. 3. Tunduk dan rendah hati. Seseorang harus belajar dengan sikap rendah hati dan tunduk, menyadari bahwa pengetahuan yang dimiliki masih terbatas dan terus berusaha untuk meningkatkannya. Yang keempat, berpakaian dengan sopan. Ketika belajar, dianjurkan untuk memakai pakaian yang sopan dan tidak terlalu mencolok agar tidak mengalihkan perhatian dari tujuan utama, yaitu belajar. Kelima, menjaga kebersihan. Memastikan kebersihan diri dan tempat belajar adalah bagian dari etika belajar dalam Islam. Bersih dari najis dan hal-hal yang tidak menyenangkan merupakan bagian dari tata krama Islam. Keenam, menghormati guru atau pembimbing. Seseorang harus menghormati guru atau pembimbing, mendengarkan dengan seksama, dan tidak mengganggu ketika sedang memberikan pelajaran. Ketujuh, berbicara dengan sopan. Ketika ada pertanyaan atau ingin berbicara di kelas, dianjurkan untuk berbicara dengan sopan, tidak kasar, dan tidak mengganggu teman-teman sekelas. 8. Berbagi ilmu dengan rendah hati. Jika seseorang memiliki pengetahuan yang bermanfaat, dia diajak untuk berbagi ilmu dengan rendah hati dan tidak sombong. 9. Tekun dan konsisten. Seseorang harus belajar dengan tekun dan konsisten, tidak mudah putus asa dalam menghadapi kesulitan, dan menghadapinya dengan sabar. 10. Berdoa. Sebelum dan sesudah belajar, dianjurkan untuk berdoa kepada Allah, memohon petunjuknya, keberkahan dalam ilmu yang dipelajari, dan kemampuan untuk mengamalkannya dengan baik. 11. Tidak mengabaikan kewajiban lain. Meskipun belajar sangat penting, namun seseorang tidak boleh mengabaikan kewajiban lain seperti sholat, ibadah, atau tanggung jawab sosialnya. 12. Menghindari persaingan yang buruk. Seseorang harus menghindari persaingan yang buruk atau merugikan orang lain dalam belajar. Semangat kompetensi harus dibarengi dengan etika yang baik. 13. Beristirahat yang cukup. Etika belajar mencakup istirahat yang cukup agar pikiran dan tubuh segar saat memulai proses belajar. Dalam Islam, pembelajaran dianggap sebagai pencarian ilmu yang diberkahi Allah, dan belajar adalah bentuk ibadah. Dalam menghargai adab belajar, seseorang bisa mendapatkan berkah dalam ilmu yang dipelajari dan diharapkan menjadi orang yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam mengacu pada serangkaian nilai prinsip dan tata krama yang diwajibkan oleh agama Islam itu. Etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam
mengacu pada serangkaian nilai, prinsip, dan tata krama yang diwajibkan oleh agama Islam untuk diikuti oleh umat muslim dalam hubungan mereka dengan agama, bangsa, dan negara. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Etika beragama dalam Islam. Etika beragama dalam Islam mencakup hubungan individu muslim dengan Allah dan praktik-praktik ibadah. Beberapa poin penting etika beragama dalam Islam antara lain takwa. Takwa adalah ketakutan yang baik terhadap Allah dan keinginan untuk selalu berusaha menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Taat pada perintah Allah. Etika beragama mengajarkan agar seseorang patuh dan mentaati semua perintah Allah, seperti menjalankan sholat, berpuasa, memberi zakat, dan menjalankan haji jika mampu. Menghindari dosa. Etika beragama mengajarkan agar seseorang menjauhi segala bentuk dosa dan tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ketakwaan dan kehormatan dalam beragama. Etika beragama juga menekankan pentingnya menghormati agama lain dan mempraktikkan agama dengan penuh kesadaran dan ketulusan. Kedua, etika berbangsa dalam Islam. Etika berbangsa dalam Islam mencakup hubungan individu muslim dengan sesama warga negara atau sesama anggota masyarakat di bawah suatu negara. Beberapa poin penting etika berbangsa dalam Islam antara lain keadilan dan kesetaraan. Etika berbangsa dalam Islam menganjurkan perlakuan yang adil dan setara terhadap seluruh warga negara tanpa memandang suku, ras, atau warna kulit. Toleransi. Islam mendorong sikap saling menghormati dan toleransi antar agama dan antar budaya dalam masyarakat berbangsa. Kerjasama dan solidaritas. Etika berbangsa mengajarkan pentingnya kerjasama dan solidaritas di antara warga negara untuk memajukan bangsa dan negara. Menjaga persatuan. Etika berbangsa dalam Islam menekankan pentingnya menjaga persatuan dan menghindari perpecahan dalam masyarakat. Tiga, etika bernegara dalam Islam. Etika bernegara dalam Islam mencakup hubungan individu muslim dengan negara dan pemerintahan. Beberapa poin penting etika bernegara dalam Islam antara lain ketaatan pada hukum. Islam mengajarkan agar warga negara taat pada hukum negara selama hukum tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Menjunjung harkat dan martabat bangsa. Etika bernegara dalam Islam menganjurkan agar warga negara menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa serta menjaga kedaulatan dan keutuhan negara. Kepemimpinan adil. Etika bernegara dalam Islam mengajarkan pentingnya memiliki pemimpin yang adil, amanah, dan bertanggung jawab dalam memimpin negara. Partisipasi dalam kehidupan politik. Etika bernegara juga mendorong warga negara untuk aktif berpartisipasi dalam kehidupan politik dan menjalankan hak dan kewajiban politiknya dengan baik. Dalam Islam, etika beragama, berbangsa, dan bernegara merupakan bagian integral dalam kehidupan muslim yang harmonis dan seimbang. Umat Islam diajak untuk menjadi pribadi yang bertakwa, toleran, adil, dan berkontribusi positif bagi bangsa dan negara. Musyawarah dalam Islam merupakan suatu proses konsultasi dan pembahasan bersama untuk mencapai keputusan atau solusi atas suatu permasalahan atau keputusan yang akan diambil. Musyawarah adalah bagian dari sistem pengambilan keputusan dalam Islam yang dikenal sebagai syura. Syura adalah suatu prinsip dalam Islam yang mengajarkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dalam Al-Quran, syura disebut dalam beberapa ayat diantaranya, dan orang-orang yang menjawab seruan Tuhan, mereka akan mendirikan sholat, dan urusan mereka adalah dengan musyawarah di antara mereka. Dan mereka
menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Quran Surat Asy-Syura ayat 42-38. Pentingnya musyawarah dalam Islam menunjukkan bahwa keputusan-keputusan penting yang mempengaruhi masyarakat harus diambil melalui proses diskusi dan konsultasi yang melibatkan berbagai pihak yang terkait. Etika berdemokrasi dalam Islam. Meskipun Islam bukanlah sistem demokrasi dalam arti modern, konsep musyawarah dan syura yang diajarkan dalam Islam memiliki banyak kesamaan dengan nilai-nilai demokrasi. Beberapa prinsip etika berdemokrasi dalam Islam antara lain: 1. Keterbukaan. Prinsip ini menekankan pentingnya terbuka terhadap berbagai pandangan dan pendapat dari berbagai kelompok masyarakat. 2. Keadilan. Islam mengajarkan pentingnya keadilan dalam pengambilan keputusan dan perlakuan terhadap seluruh warga negara tanpa diskriminasi. 3. Konsensus. Keputusan yang diambil melalui musyawarah harus berdasarkan konsensus atau persetujuan mayoritas. Partisipasi. Prinsip ini mengajarkan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan ekspresi pendapatnya. Berpikir kritis. Islam mendorong umatnya untuk berpikir kritis dan bijaksana dalam proses musyawarah dan pengambilan keputusan. Bersikap adil. Berdemokrasi dalam Islam mengajarkan pentingnya bersikap adil terhadap semua pihak yang terlibat dalam musyawarah. Dengan mengamalkan etika berdemokrasi, umat Islam diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang harmonis, berkeadilan, partisipatif dalam pengambilan keputusan yang melibatkan seluruh masyarakat. Meskipun demokrasi modern dan sistem syura dalam Islam memiliki perbedaan dalam struktur dan implementasi, namun nilai-nilai etika dan partisipasi dalam pengambilan keputusan dapat menjadi landasan yang relevan bagi masyarakat muslim yang ingin membangun sistem pemerintahan yang baik dan adil. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan dan uraian tadi bisa menambah wawasan yang bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.